Indonesia akan lakukan berbagai cara jaga kedaulatan Laut Natuna Utara dari klaim Nine Dash Line Cina. Dikutip dari zonajakarta.com, sudah menjadi rahasia umum, terjadi bentrokan antara negara-negara ASEAN dan Cina. Bentrokan terjadi di Laut Cina Selatan, yaitu isu sengketa antara kedua belah pihak. Cina secara sepihak mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan hanya bermodalkan keyakinan Nine Dash Line dari peta yang mereka buat sendiri. Sementara ASEAN, termasuk dunia, memakai hukum UNCLOS 1982 terkait pembagian wilayah laut. Kendati klaimnya ditolak, Cina tetap saja melakukan aktivitas di sana dan tentunya mengganggu kepentingan negara-negara sekitar termasuk Indonesia. Sebagai pengingat, konflik atau sengketa Laut Cina Selatan pertama kali muncul pada tahun 1970 dan terus berulang hingga sekarang. Menariknya, Indonesia bukanlah pihak yang sedari awal terlibat dalam masalah klaim ini. Sengketa Laut Cina Selatan berawal dari diperselisihkannya oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, Vietnam, dan tentu saja Cina. Namun semua berubah di tahun 2010. Indonesia terpaksa perlu terlibat dalam masalah itu. Setelah Tiongkok secara sepihak mengklaim terhadap keseluruhan wilayah laut itu, termasuk di dalamnya merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia, yaitu sebuah kawasan di utara Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Sejak saat itu, kapal-kapal nelayan Cina memasuki wilayah Indonesia dan tentu saja dicegat otomatis oleh otoritas RI. Kejadian yang sama terus terulang dan memuncak di tahun 2016. Karena pada tahun itu, pemerintah Cina untuk pertama kalinya menyatakan bahwa perairan di utara Kepulauan Natuna adalah miliknya secara eksplisit. Lalu pada tahun yang sama, tepatnya pada 23 Juni 2016, Presiden Jokowi mengadakan rapat kabinet di atas kapal perang KRI Imam Bonjol di sana. Tujuan dari rapat ini dimaksudkan untuk mengirim sinyal kepada pemerintah Cina bahwa Indonesia akan melindungi hak zona ekonomi eksklusif miliknya. Lalu pada 2017, Indonesia meluncurkan peta baru di mana mengubah nama Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan negara lain dengan nama Laut Natuna Utara. Perubahan nama itu sudah diakui oleh UNCLOS 1982. Upaya penamaan Laut Natuna Utara dilakukan di Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag, Belanda pada 2016. Pada kesempatan itu, Pengadilan Arbitrase menyimpulkan bahwa klaim Nine Dash Line Cina tidak memiliki dasar sama sekali, baik dari sudut pandang hukum maupun historis. Namun, seperti tidak mengindahkan keputusan pengadilan, kapal-kapal Cina terus saja memasuki wilayah teritorial Indonesia. Bahkan pada awal 2020, Presiden Jokowi mengambil sikap dengan menempuh jalur diplomasi untuk menyelesaikan masalah sengketa ini. Pemerintah melayangkan nota protes terhadap pemerintah Cina melalui duta besar mereka di Jakarta. Pada kesempatan yang sama, TNI juga mulai secara intensif melakukan operasi penjagaan di kawasan Laut Natuna. Sejak saat itu, Indonesia kerap kali berupaya menunjukkan dirinya ingin segera menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan ini. Namun Indonesia lebih memilih cara damai untuk meredakan konflik. Seperti ucapan Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Muhammad Ali, saat mengikuti forum yang bernama WPNS yang diadakan di Qingdao, China. WPNS sendiri merupakan forum yang beranggotakan angkatan laut dari negara-negara Pasifik Barat maupun sekitarnya. Di kesempatan yang sama, Kasal menekankan pentingnya menjaga perdamaian antara negara-negara kawasan. Kasal juga menekankan bahwa TNI Angkatan Laut berkomitmen untuk menjaga stabilitas dan keamanan maritim di kawasan. Lalu belum lama ini, TNI Angkatan Laut mengadakan seminar nasional dengan tema Perspektif Historis Indonesia dalam penyelesaian konflik Laut Natuna Utara dan Papua. Saat itu TNI Angkatan Laut atau dalam hal ini Dinas Sejarah Angkatan Laut ingin menyelesaikan sengketa Laut Cina Selatan melalui pendekatan sejarah.